Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Lutfi Latifah. Di video kali ini aku akan share resep puding labu kuning. Nah, kebetulan di daerah aku ini lagi banyak banget yang jual labu kuning, lagi musim, banyak petani yang jual murah. Aku kepikiran untuk bikin puding labu kuning ini karena bikinnya gampang banget. Nah, di depan aku ini sudah aku siapkan beberapa bahan untuk membuat labu kuning sesuai dengan takaran yang aku butuhkan. Akan aku sebutkan satu-satu ya. Pertama, bahan yang dibutuhkan adalah agar-agar plain. Kedua, santan instan 2 bungkus ya. Saya gunakan merek santan Kara. Terus 1 saset susu Indomilk, susu kental manis. Kemudian 8 sendok gula pasir atau setara dengan 135 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam, 300 gram labu kuning yang udah aku kupas dan cuci bersih ya. Nah, sesuai dengan petunjuk di agar-agar ini, agar-agar ini dimasak dengan air sebanyak 900 ml. Nah, air yang 900 ml aku bagi dua ya. Yang pertama, di gelas hijau ini 400 ml saya gunakan untuk memblender atau menghaluskan labu kuning. Kemudian di gelas kuning ini 500 ml untuk saya tambahkan ke adonan nanti. Ini dia bahan-bahannya, aku tuliskan semua ya. Kemudian labu kuning yang sudah kita cuci tadi kita iris kecil-kecil seperti biasa sebelum kita kukus ya. Nah, ini aku udah siapkan kukusan dan ini sudah panas ya. Tinggal kita masukkan labu kuning yang sudah kita iris tadi. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit, pokoknya sampai dengan labu kuningnya benar-benar matang. Nah, ini dia sudah 15 menit dan labu kuning sudah matang. Kita angkat dari kukusan ya. Matikan kompornya. Kita angkat satu persatu. Sebelum kita blender, tunggu dingin dulu ya. Kemudian kita blender labu kuning menggunakan air 400 ml yang sudah kita siapkan tadi. Blender sampai halus. Tuh, ini dia hasil blendernya. Labu kuningnya sampai dengan halus ya. Nah, enak banget nih dibikin puding ya. Nah, kemudian sekarang kita campur semua bahan-bahan sebelum kita rebus di atas kompor. Pertama, agar-agar plain dimasukkan 1 bungkus. Kemudian 1 sendok teh garam, gula pasir 135 gram. Kemudian 1 saset susu kental manis setara dengan 4 sendok susu kental manis ya. Kemudian 2 saset santan Kara kita masukkan langsung. Kemudian kita masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan ya. Kita langsung masukkan semuanya. Juga tambahkan air 500 ml. Setelah tercampur semua, kita aduk rata ya. Pastikan semua bahan tercampur rata sebelum kita rebus di atas kompor. Boleh diaduk menggunakan whisk seperti saya ini. Kemudian kita rebus di atas kompor ya, menggunakan api yang sedang, tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Selama proses perebusan boleh diaduk sesekali ya, supaya tidak supaya matangnya merata gitu. Nah, ini kemudian sudah mulai mendidih ya. Kita biarkan sampai mendidih semua. Ini kan baru pinggirnya, nanti dia akan mendidih semua. Setelah matang dia akan menguap ya, akan naik. Nah, setelah menguap seperti ini kita matikan saja. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam loyang puding ya. Saya menggunakan sutil. Saya isi loyangnya sampai penuh. Nah, sisa sedikit ya. Nanti sisa pudingnya bisa kita masukkan ke dalam cup kecil.
Kalau ada gelembung-gelembung seperti ini bisa kita pecahkan ya gelembungnya. Nah, ini dia setelah dingin, kita bisa pindahkan ke atas piring ya. Ini dia hasilnya, menjadi satu loyang puding dan menjadi 2 cup kecil. Nah, saya pindahkan ke piring ya. Nah, pindahinnya gampang juga. Tuh kan hasil pudingnya cantik. Nih. Ini dia, ini di tempat yang lebih tenang ya. Nih, biar teksturnya kelihatan. Cantik banget kan? Nah, sekarang kita iris ya. Saya coba iris. Saya pengen nyobain hasil pudingnya. Nih, saya ambil satu iris dan saya cicip. Seperti ini teksturnya ya. Saat dimakan gigitan pertama terasa gurih, lembut, manisnya pas, nggak terlalu manis. Nah, bikinnya gampang banget kan? Terima kasih teman-teman sudah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan kunjungi Instagram saya Lufti Latifah. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.